Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru STKIP PGRI Jombang tahun 2020. Selamat datang mahasiswa baru jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP PGRI Jombang. Hari ini saya akan menyampaikan kurikulum prodi dan sistem pendidikan di perguruan tinggi. Sebelum saya menyampaikan tentang kurikulum pendidikan tinggi, maka kita harus tahu dulu apa perguruan tinggi itu. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 19 Ayat 1, yang dimaksud dengan perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi meliputi pendidikan S1, pendidikan S2 dan pendidikan S3. Pendidikan S1 fokus pada pengembangan filosofi dan keilmuan. Berbeda dengan program magister itu fokus pada spesialis, sedangkan program pendidikan doktor fokus pada subspesialis. Sistem pembelajaran di perguruan tinggi sangat berbeda dengan sistem pembelajaran di sekolah. Sistem pembelajaran di sekolah bisa kita ibaratkan seperti apa yang ada di slide, yaitu seperti orang yang selalu diberi materi tetapi tidak ada pengembangan mandiri oleh siswa atau mahasiswa itu sendiri. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa, maka kita jangan menjadi mahasiswa yang pasif atau reseptif. Itu sekedar pengantar untuk sistem perguruan tinggi. Kemudian saya langsung pada kurikulum prodi pendidikan bahasa Indonesia. Kurikulum prodi pendidikan bahasa Indonesia meliputi kompetensi umum, kompetensi utama, kompetensi khusus. Seperti apa yang bisa dilihat pada sebaran mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia, itu yang pertama yaitu MKDU, pendidikan agama, kemudian MKDK, selanjutnya MKK Prodi meliputi mata kuliah keprodian dan yang lain-lain. Kemudian beban yang harus diambil oleh mahasiswa selama studi S1 yaitu 144 sampai 148 SKS, lama studi 4 sampai 7 tahun. Tetapi pada kurikulum Merdeka boleh diselesaikan selama 3,5 tahun karena ada kurikulum antara pada peraturan menteri yang terbaru. Kemudian lama studi minimal 4 tahun, yaitu di sama dengan semester 8, maksimal 7 tahun semester 14. Teman-teman mahasiswa baru, hati-hati ketika sudah mendekati semester 14. Kita harus cermat karena semester 15 adalah masa DO dari masa DO yang harus kita ketahui. Maka teman-teman ketika di DO maka teman-teman harus mengulang mulai semester 1 lagi. Teman-teman harus diperhatikan ketika memprogram mata kuliah di prodi pendidikan bahasa Indonesia, ada beberapa prasyarat mata kuliah yang harus ditempuh dahulu atau didahulukan. Yang pertama adalah mata kuliah prasyarat PPL dan mata kuliah prasyarat KKN. Mata kuliah prasyarat PPL meliputi perkembangan peserta didik, pengantar pendidikan, belajar dan pembelajaran, profesi pendidikan. Yang nomor 5 adalah evaluasi pembelajaran. 5 mata kuliah itu harus ditempuh sebelum teman-teman mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia menempuh mata kuliah PPL. Kemudian yang kedua adalah mata kuliah prasyarat KKN. Jadi mata kuliah prasyarat KKN ini ada 3, yaitu statistik, metodologi penelitian,
kemudian seminar. 3 mata kuliah ini harus lulus sebelum teman-teman melaksanakan KKN. Kemudian Prodi Pendidikan juga tahun 2020 ini akan mengembangkan model pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Sebelum saya jelaskan struktur kurikulum merdeka, kita harus tahu dulu apa pengertian kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Jadi ada 4 program utama dari kurikulum merdeka. Yang pertama adalah kemudahan membuka prodi baru, yang kedua adalah kemudahan PTN menjadi BHMN, yang ketiga adalah perubahan sistem akreditasi, yang ketiga adalah hak belajar 3 semester di luar prodi. Ini yang kita fokuskan, yang kita kenalkan, yang kita sosialisasikan pada teman-teman mahasiswa adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Jadi yang 20 SKS 1 semester itu semester 5, teman-teman boleh mengambil di jurusan lain sesuai bakat dan minatnya. Kemudian 2 SKS selanjutnya boleh mengambil kurikulum mata kuliah di luar kampus yang berbeda program studi atau yang sama program studinya. Ketika teman-teman mengambil kurikulum Merdeka Belajar, jadi kurikulum Merdeka Belajar itu tidak wajib, tetapi ini adalah pilihan bagi mahasiswa yang memang mempunyai minat atau bakat di luar program studi bahasa Indonesia. Bebannya adalah 88 SKS mata kuliah keprodian dan 60 SKS di luar prodi. Nah, itu dasarnya di situ adalah SNPT nomor 3 tahun 2020. Itu yang mendasari adanya kurikulum merdeka. Kemudian pengakuan rekognisi SKS yang diambil di luar prodi itu didasarkan pada SNPT nomor 3 tahun 2020 pasal 18 nomor 3, bahwa 1 semester setara dengan 20 satuan kredit semester. Kemudian 2 semester setara dengan 40 semester. Itu di SNPT nomor 3 tahun 2020 pasal 18 nomor 3. Selanjutnya, implementasi untuk pembelajaran Merdeka Belajar yang dilakukan oleh Pendidikan Bahasa Indonesia bisa meliputi yang pertama adalah membangun desa. Itu bisa diimplementasikan dengan cara kuliah kerja nyata atau kuliah kerja nyata tematik. Contohnya misalnya pengembangan literasi digital yang dilakukan oleh Pendidikan Bahasa Indonesia, kemudian pengembangan perpus desa, pengembangan desa wisata budaya, pengembangan mengajar formal atau non formal. Ini rekognisi 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Kemudian contoh misalnya yang pernah dikembangkan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia adalah pengembangan desa wisata budaya Jidor Sentulan. Ini yang dimenangkan oleh beberapa dosen bahasa Indonesia untuk hibah dikti. Ini ada beberapa strategi nanti yang digunakan, ini tidak usah dibahas. Kemudian ini contoh beberapa proyek desa yang sudah berhasil, misalnya pengembangan desa wisata Salak di Jatirejo, pengembangan desa kota warna di Malang, kemudian ada kebun durian di Wonosalam. Ini salah satu contoh yang sudah dikembangkan oleh mahasiswa, tapi tidak semuanya ini adalah produk mahasiswa bahasa Indonesia, tetapi ada satu produk dosen pendidikan bahasa Indonesia, yaitu wisata Salak di Jatirejo. Kemudian kegiatan kemanusiaan ini juga bisa dilakukan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia melalui program kurikulum Merdeka. Selanjutnya, proyek kemanusiaan, penelitian dan riset ini juga bisa dilakukan oleh Pendidikan Bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang
yang bekerja sama dengan Balai Bahasa, karena di Balai Bahasa ini adalah salah satu lembaga yang menangani riset kebahasaan dan sastra yang ada di provinsi. Ini nanti bisa dirumuskan menjadi atau disetarakan dengan 20 SKS. Misalnya diakui, rekognisinya diakui dengan merumuskan masalah kebahasaan 4 SKS, menyelesaikan permasalahan kebahasaan di lapangan 4 SKS, desain penelitian kebahasaan 2 SKS, kemudian 4 metode penelitian bahasa bisa direkognisi menjadi 2 SKS, kemudian seminar hasil penelitian bisa direkognisi 4 SKS, dan yang nomor 6 adalah laporan akhir sebagai pengganti skripsi bisa diakui 4 SKS. Sehingga teman-teman, ketika teman-teman mengambil kurikulum Merdeka, maka salah satu penelitian atau salah satu bentuk kegiatan kurikulum Merdeka itu bisa diakui sebagai skripsi. Teman-teman tidak usah mengambil skripsi karena tugas akhirnya sudah diakui sebagai skripsi. Selanjutnya, asistensi mengajar yang diambil oleh teman-teman yang mengambil kurikulum Merdeka nanti bisa dikonversi dengan PPL atau dengan diikuti mahasiswa non kependidikan, juga boleh diikuti oleh mahasiswa dari luar. Magang praktek kerja, kita sudah bekerja sama dengan beberapa penerbitan, bekerja sama dengan media cetak, sudah pernah kita lakukan, yaitu nanti bisa direkognisi menjadi 20 SKS. Kemudian pertukaran pelajar ini juga bisa kita lakukan nanti oleh mahasiswa yang mengambil kurikulum Merdeka. Mekanismenya menyusul karena nanti program ini masih baru. Selanjutnya teman-teman Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, saya akan mencoba memperkenalkan beberapa struktur kepengurusan program studi yang ada di struktur kepengurusan program studi Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kepala program studi, saya sendiri, yaitu Ahmad Sauki Ahya, kemudian sekretaris Prodi Dr. Mukminin MA, kemudian staf bidang pendidikan Ibu Mindaudah MPD, staf bidang penelitian dan pengabdian Endah Sari, kemudian sebagai gugus penjamin mutu di Prodi adalah Dr. Eva Erdia. Selanjutnya saya akan mencoba memperkenalkan beberapa dosen pengampu mata kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi ada 15 dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, 8 diantaranya sudah meraih gelar doktor. Yang pertama adalah Bapak Anton Wahyudi yang sebelah kiri, ya. Yang sebelah kanan adalah Dr. Mukminin. Kemudian selanjutnya Nanda Sukmana, kemudian Nanda Rizky Ardana MPD, kemudian Ahmad Sauki Ahya, kemudian Dr. Muhammad Khozin. Selanjutnya yang backgroundnya warna merah Bapak Heru Subakti MM, kemudian Dr. Susi dari Hastining, Ibu Dr. Siti Maisaroh MPD, selanjutnya Dr. Fitri Resti Wahyuniarti MPD, Diana Mayasari MPD yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah Dr. Eva Eridia. Selanjutnya yang sebelah kiri adalah Endah Sari MPD, tengah yang pakai kerudung putih itu adalah Ibu Mindaudah MPD, yang sebelah kanan adalah Dr. Heni Sulastiyowati. Demikian perkenalan prodi dan sistem kurikulum yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.